Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bersedekah menjadi salah satu bentuk amalan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Bersedekah termasuk ibadah atau amal soleh yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Banyak keutamaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang rutin bersedekah. Di antaranya mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda, rezeki akan dilancarkan, terhindar dari musibah dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dalam Al-Quran, anjuran tentang bersedekah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Pada dasarnya, semua sedekah bernilai pahala bagi siapapun yang melakukannya. Namun ternyata ada sedekah yang pahalanya dinilai paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 5 sedekah yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bersedekah kepada keluarga. Pihak pertama yang harus lebih didahulukan dalam pembagian sedekah adalah keluarga, yaitu orang-orang yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari. Sedekah kepada keluarga inti seperti orang tua, anak, istri harus lebih diutamakan sebelum memberikannya kepada orang lain. Perkara ini juga telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu hari selepas salat Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan khutbah kepada kaum wanita untuk bersedekah. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah, sebab aku itu melihat mayoritas dari kalian adalah penghuni neraka. Setelah berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, mendatanginya dan mengutarakan niatnya untuk bersedekah. Ya Rasulullah, tadi Anda menyuruh untuk bersedekah hari ini. Ini saya punya perhiasan. Saya ingin mensedekahkan barang milikku ini. Namun Ibnu Mas'ud, suamiku, mengira bahwa dia dan anaknya lebih berhak saya kasih sedekah daripada orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, memang benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Suami dan anakmu lebih berhak diberikan sedekah daripada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah
sedekah kepada kerabat yang memusuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyarankan kita untuk selalu bersedekah kepada kerabat dekat yang tengah memusuhi kita. Karena sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling afdal atau utama adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Melalui hadis ini dijelaskan bahwa bersedekah yang paling utama atau yang pahalanya besar di sisi Allah adalah bersedekah kepada kerabat yang sedang memusuhi kita. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus bersedekah pada kerabat yang memusuhi? Tujuan dari diberikannya sedekah kepada kerabat yang memusuhi adalah untuk membuat mereka berhenti memusuhi kita, agar mereka kembali sadar, sehingga persaudaraan akan tetap terjalin. Sebab dalam agama Islam diajarkan untuk tidak memutus tali persaudaraan atau silaturahim. Yang ketiga adalah bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan. Tetangga adalah urutan yang paling diutamakan untuk menerima sedekah setelah keluarga. Tetangga yang diberikan sedekah sebaiknya adalah mereka yang kurang mampu. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Hal ini juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika kamu masak sop, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah sedekah suami kepada istri. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi sebuah kewajiban. Menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah. Lalu seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersedekahlah pada dirimu sendiri. Orang itu lalu berkata, aku mempunyai yang lain. Beliau bersabda, sedekahkan untuk anakmu. Orang itu berkata, aku masih mempunyai yang lain. Beliau bersabda, sedekahkan untuk istrimu. Orang itu berkata lagi, aku masih punya yang lain. Rasulullah menjawab, sedekahkan untuk pembantumu. Orang itu berkata lagi, aku masih mempunyai yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk yang terakhir kalinya, kamu lebih mengetahui penggunaannya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dijelaskan bahwa bersedekah kepada orang yang sedang membutuhkan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya menjenguk orang sakit yang kekurangan biaya untuk berobat, atau memberikan sedekah berupa pakaian dan makanan kepada orang yang terlantar, memberikan sedekah kepada anak yatim dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut sangat membutuhkan bantuan, sehingga kita sebaiknya bersedekah kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menjelaskan, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa
Sedekah yang dilakukan dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling bermanfaat dan utama ketika dilakukan pada tempat yang sedang dilanda oleh kekeringan. Begitu pula dengan yang lainnya, tergantung dari apa yang sedang dan sangat dibutuhkan oleh para penerima sedekah. Bersedekah menjadi salah satu bentuk amalan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Bersedekah termasuk ibadah atau amal soleh yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Banyak keutamaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang rutin bersedekah. Di antaranya mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Rezeki akan dilancarkan, terhindar dari musibah dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dalam Al-Quran, anjuran tentang bersedekah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Pada dasarnya, semua sedekah bernilai pahala bagi siapapun yang melakukannya. Namun ternyata ada sedekah yang pahalanya dinilai paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 5 sedekah yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bersedekah kepada keluarga. Pihak pertama yang harus lebih didahulukan dalam pembagian sedekah adalah keluarga, yaitu orang-orang yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari. Sedekah kepada keluarga inti seperti orang tua, anak, istri harus lebih diutamakan sebelum memberikannya kepada orang lain. Perkara ini juga telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu hari selepas salat Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan khutbah kepada kaum wanita untuk bersedekah. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah, sebab aku itu melihat mayoritas dari kalian adalah penghuni neraka. Setelah berkhutbah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, mendatanginya dan mengutarakan niatnya untuk bersedekah. Ya Rasulullah, tadi Anda menyuruh untuk bersedekah hari ini. Ini saya punya perhiasan. Saya ingin mensedekahkan barang milikku ini. Namun Ibnu Mas'ud, suamiku, mengira bahwa dia dan anaknya lebih berhak saya kasih sedekah daripada orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, memang benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Suami dan anakmu lebih berhak diberikan sedekah daripada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah sedekah kepada kerabat yang memusuhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyarankan kita untuk selalu bersedekah kepada kerabat dekat yang tengah memusuhi kita. Karena sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling afdal atau utama adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Melalui hadis ini dijelaskan bahwa bersedekah yang paling utama atau yang pahalanya besar di sisi Allah adalah bersedekah kepada kerabat yang sedang memusuhi kita. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus bersedekah pada kerabat yang memusuhi? Tujuan dari diberikannya sedekah kepada kerabat yang memusuhi adalah
untuk membuat mereka berhenti memusuhi kita, agar mereka kembali sadar, sehingga persaudaraan akan tetap terjalin. Sebab dalam agama Islam diajarkan untuk tidak memutus tali persaudaraan atau silaturahim. Yang ketiga adalah bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan. Tetangga adalah urutan yang paling utamakan untuk menerima sedekah setelah keluarga. Tetangga yang diberikan sedekah sebaiknya adalah mereka yang kurang mampu. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu." Hal ini juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika kamu masak sop, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah sedekah suami kepada istri. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi sebuah kewajiban. Menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah." Lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Bersedekahlah pada dirimu sendiri." Orang itu lalu berkata, "Aku mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk anakmu." Orang itu berkata, "Aku masih mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk istrimu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain." Rasulullah menjawab, "Sedekahkan untuk pembantumu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk yang terakhir kalinya, "Kamu lebih mengetahui penggunaannya." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dijelaskan bahwa bersedekah kepada orang yang sedang membutuhkan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya menjenguk orang sakit yang kekurangan biaya untuk berobat, atau memberikan sedekah berupa pakaian dan makanan kepada orang yang terlantar, memberikan sedekah kepada anak yatim dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut sangat membutuhkan bantuan, sehingga kita sebaiknya bersedekah kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menjelaskan, sebaik-baik sedekah adalah menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa sedekah yang dilakukan dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling bermanfaat dan utama ketika dilakukan pada tempat yang sedang dilanda oleh kekeringan. Begitu pula dengan yang lainnya, tergantung dari apa yang sedang dan sangat dibutuhkan oleh para penerima sedekah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 sedekah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.